Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bade masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Tambahan warta jemaat perlu diperhatikan, ibadah new normal masih akan dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum terdaftar, agar segera mendaftarkan diri melalui ketua kelompok masing-masing. Untuk informasi lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ibadah hari ini adalah ibadah kita di bulan Kitab Suci. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Firman Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah-langkah kita. Marilah kita bersama datang kepada Tuhan. Kita jadikan firman Allah sebagai penerang bagi kehidupan kita. Kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, tema ibadah minggu di bulan Kitab Suci saat ini adalah firman khalik semesta. Firman khalik semesta ini menjadi dasar bagi setiap umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan pemberiannya. Mari senantiasa kita renungkan, kita hayati agar sungguh-sungguh firman itu yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita sambut dengan bersama-sama memuji kembali melalui NKB 129 bait yang pertama.
Tuhan Yesus menyapa kita semua melalui Injil Matius 22 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum kasih ini diberikan kepada setiap kita umat miliknya. Bersama-sama kita menyadari bahwa dalam praktek hidup sehari-hari belum bisa melakukan dengan sempurna. Ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang terjadi di dalam kita mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang begitu perhatian dengan kita, terlebih di dalam mengasihi Tuhan. Karena itu mari datang memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini ketika kembali diingatkan oleh hukum ketetapan-Mu, ketika kami boleh bercermin pada hukum kasih ini, nampak akan segala kekurangan, bahkan dosa kami. Karena itu kami datang memohon pengampunan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik, Allah kami yang senantiasa mengampuni dan memberkati. Walaupun dalam praktek hidup sehari-hari kami sering tidak peduli, bahkan melanggar hukum ketetapan-Mu, tetapi kasih-Mu Engkau nyatakan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah mengakui dengan jujur segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama mari kita menerima berita anugerah. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Firman Tuhan saya baca dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan 12 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah. Mari kita sambut, kita ungkapkan sukacita pengampunan dengan bersama-sama memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 32 bait pertama dan kedua. Golgota
Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini bersama kami menyiapkan hati pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi umat milik-Mu yang saat ini boleh membangun ibadah minggu di mana saja umat milik-Mu berada. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati tempat di mana mereka boleh membangun persekutuan. Terlebih memampukan setiap kami untuk kami boleh membaca, merenungkan dan menghayatinya. Kuasai hati pikiran kami dan berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah menghasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terima kasih
Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah di keluarga Bate masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan atau khotbah pada saat ini adalah pengampunan sebagai ciri khas hidup. Ada puisi sederhana yang demikian. Kristus, aku ingin hidup damai dengan orang di sekelilingku, hidup damai dengan orang di sekelilingku, menghargai mereka sebagaimana mereka adanya, hidup damai dengan alam lingkunganku, melestarikannya sebagaimana adanya, hidup damai dengan diri sendiri, menerima diriku sebagaimana aku adanya. Demikian puisi sederhana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali beribadah kita mendengar yang namanya salam damai. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Itu selalu dan hampir kita mendengarkan dalam setiap ibadah. Salam yang disampaikan oleh hamba-Nya. Salam dari Tuhan ini sungguh-sungguh bermakna. Jika dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh ingin berdamai dengan sesama. Ingin berdamai dengan siapa saja. Seperti kata-kata puitis di atas tadi. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hati ini muncul rasa bosan, rasa enggan jika ingin berdamai dengan sesama. Males ngapain berdamai? Gangguan ini seringkali muncul. Mari kita ingat-ingat bersama berapa kali kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pernah pasti kita juga punya pergumulan. Lalu kira-kira berapa kali kita memberi ruang sesama kita itu dengan kata pengampunan tadi itu. Ketika saya mengajar kata kesasi, membahas materi seperti ini, berapa kali anak-anak akan beri pengampunan? 3 kali, Pak. Tetapi juga lihat masalahnya. Kalau masalahnya penting, enggak sampai 3 kali. Kalaupun sampai 3 kali ya dengan ancaman, awas nanti ya. Kalau yang ketiga, kalau sudah sampai ketiga, ya lalu ada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Saudara-saudara, pertanyaan ini sangat sederhana sebenarnya. Tetapi kalau direnungkan, jauh lebih dalam lagi bisa membuat kita semakin gelisah saja. Mengapa gelisah? Gelisah karena tidak bisa memenuhi apa yang dikehendaki Tuhan. Ini menjadi berat sekali. Saudara-saudara, mengampuni sesama merupakan panggilan,
bukan sekedar keharusan. Tuhan tidak mengharuskan umatnya mau atau berani mengampuni, tetapi memanggil umatnya supaya mau dan berani mengampuni. Ada perbedaan antara harus mengampuni dengan dipanggil mengampuni atau dipanggil untuk mengampuni. Kalau harus mau mengampuni itu berarti ada pemaksaan. Nah, orang yang karena terpaksa melakukan sesuatu, maka dalam melakukan seringkali tidak sepenuh hati, hanya di bibir, lain di hati. Sepertinya mengampuni tapi hatinya masih dendam. Berbeda kalau dipanggil untuk mengampuni. Ada kebebasan di situ. Ada kebebasan di pihak kita. Artinya apa? Kita mempunyai pilihan mau memenuhi panggilan itu atau tidak. Keduanya ada risiko, iya. Risiko yang harus dipikul oleh siapa saja. Kalau menolak berarti dalam hidup ini kita tidak akan merasakan kedamaian. Kalau menerima berarti kita akan memperoleh kedamaian tadi. Mengapa? Karena ada pengampunan. Dan pengampunan itu menjadi ciri khas hidup kita. Saya katakan hidup kita semuanya. Dengan begitu tinggal pilih. Sebenarnya bukan hal yang sulit. Kalau andai sulit dilakukan, sumbernya bukan yang mau diampuni, tetapi kita. Ya, kita semua ini yang mau mengampuni. Seringkali kita keberatan mengampuni, ada kesan mengampuni kesalahan orang lain berarti kekalahan. Kalau kamu memaafkan, mengampuni berarti kamu kalah. Bapak Ibu Saudara, sekarang dengan perantaraan firman-Nya, Yesus menantang kita semua, menantang panjenengan dan saya, apakah mau mengampuni atau tidak? Ini sebuah pertanyaan tantangan bagi kita semuanya. Tentunya kita merasakan bahwa sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, membutuhkan pengampunan dari Allah. Dan Allah tidak keberatan memberi ampunan kepada kita. Tuhan pun tidak memperhitungkan seberapa besar dosa-dosa kita, dosa-dosa umat miliknya. Prinsipnya adalah mengampuni. Dasarnya kasih. Tidak ada yang lain. Dasarnya kasih. Ini nyata dalam diri Yesus. Ini nyata dalam karya Yesus sendiri. Saudara-saudara, tidaklah berkelebihan jikalau dikatakan bahwa kesediaan mengampuni merupakan salah satu keutamaan Kristiani. Ini spesial, ini khusus. Kesediaan mengampuni secara Kristen tidaklah ditentukan oleh perhitungan kasuistik. Misalnya, seorang pembunuh tidak layak diampuni. Dia harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Karena berulang kali mencuri dan sudah diingatkan, maka patut dia dihukum berat. Sementara yang mencuri ayam, ya wes diampuni. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menghitung seperti itu. Kesediaan mengampuni harus melampaui ukuran yang berlandaskan sikap kemanusiaan belaka. Ukuran hitung-hitungan manusia ini. Dan ketika Petrus bertanya, seperti dalam bacaan tadi, sebenarnya ada apa di balik pertanyaan itu? Dia ingin menunjukkan bahwa saya sudah bisa melakukan itu. 7 kali harus mengampuni, tetapi jawaban Yesus ternyata memang berbeda. Petrus berpikir 7 kali itu sudah hebat. 7 kali itu sudah luar biasa dalam mengampuni. Tetapi Yesus menjawab 70 kali 7. Sekali lagi 70 kali 7. Artinya mengampuni itu tidak diukur jumlahnya. Besar kecil tetapi tanpa batas. Bagaimana kita mengampuni? Ya,
harusnya memang tulus atau hanya di bibir saja. Harusnya dari lubuk hati yang paling dalam. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, menurut ukuran saat ini orang yang selalu mengampuni kesalahan orang lain, kita dianggap sebagai orang aneh. Aneh kalau orang itu mau memaafkan. Ada orang yang bertanya, Bapak Ibu, ketika seorang ibu mengatakan, saya memaafkan orang itu walau dia sudah membunuh anak saya. Aneh pasti terdengar. Terdengar oleh siapapun ini aneh. Tetapi tidak bagi sang ibu ini. Dia tetap mengampuni walau dia yang membunuh, jelas yang membunuh anaknya. Mengingat yang sekarang ini ada prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata, balas dendam itu juga selalu muncul, minimal sama, kalau perlu lebih hukumannya. Saudara-saudara, sulit dibayangkan jika prinsip balas dendam itu terus bergulir dalam tatanan kehidupan ini. Kapan dunia akan damai? Ketika balas dendam itu muncul terus, ketika balas dendam itu terus terjadi. Saya pernah mencontohkan tradisi di Madura. Itu ketika orang membunuh atau keluarganya ada yang dibunuh, maka dia akan membalas membunuh. Sama di suku-suku yang lain juga ada seperti itu. Dan jika terus begitu, maka tidak akan pernah ada damai. Saudara-saudara, mengampuni sering dianggap sia-sia, buang-buang waktu, paling juga tidak berubah. Paling perbuatannya ya tetap saja. Firman Tuhan tadi menyapa kita supaya betul-betul hidup sebagai suatu jemaat Kristen yang cirinya, yang ciri khasnya adanya kerelaan untuk saling mengampuni. Karena itu menjadi ciri hidup kita, saudara dan saya. Pengampunan akan menciptakan kedamaian. Pengampunan akan mempunyai kekuatan yang menyembuhkan luka, memberi kesempatan untuk mengolah yang gagal, untuk membangun masa depan. Saya katakan di akhir renungan ini, tidak ada masa depan yang indah tanpa pengampunan. Dan orang yang mau mengampuni yang akan merasakan damai itu. Terlebih orang yang diampuni. Kiranya kita dimampukan untuk terus belajar mengampuni, dan pengampunan itu menjadi ciri hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 467 bait pertama dan kedua. Tingkah ujarku
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama berdoa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Ibadah saat ini sudah boleh kami rampungkan. Awal pertengahan bersama kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu boleh kami wujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Ketika kami menjumpai pergumulan, permasalahan yang terkait dengan pengampunan. Sungguh pengampunan itu menyukacitakan. Pengampunan itu menyembuhkan luka, bahkan membuat damai hati ini. Biarlah sungguh kami boleh mewujud nyatakan dimanapun kami boleh ada bersama dengan sesama. Sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi, umat milik-Mu, warga gereja Sejai Wetan Jemaat Wiyung, dimanapun saat ini mereka boleh membangun ibadah. Bapa memberkati, Bapa menolong agar sungguh-sungguh setiap pribadi boleh terus dan senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih kami serahkan anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bapa memberkati agar mereka boleh menggapai cita-cita mereka. Demikian dukungan para orang tua, agar sungguh semuanya menjadi sarana agar cita-cita itu boleh terlaksana dengan baik. Kami menyerahkan yang sedang mencari pekerjaan dan yang sudah mendapatkan, yang mendambakan pendamping hidup, dan bahkan yang sudah mendapatkan. Bapa memberkati mereka semua agar usaha kerja keras mereka sungguh boleh berjalan hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan para lansia, para kekasih kami, orang tua kekasih kami dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Bapa memberkati, biarlah Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk boleh menjalani hari-hari hidup bersama keluarga, sehingga boleh merasakan damai yang dari Tuhan. Secara khusus tengah-tengah pandemi yang melanda bangsa kami ini, kami percaya Tuhan akan terus mengasihi. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan. Bapa memberkati para pemimpin kami, memberkati setiap program kerja yang mereka lakukan, agar sungguh boleh berdampak bagi rakyat Indonesia. Secara khusus di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang masih mengganggu bangsa kami ini, bahkan di mana kami berada. Bapa memberkati mereka semua untuk boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan beri kekuatan mereka Tuhan. Tim-tim gugus tugas yang sudah melakukan tugasnya, Bapa memberkati dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati agar setiap program boleh berjalan.
Kendatipun di tengah-tengah situasi pandemi yang sungguh memang mengganggu, situasi di mana kami membangun kebersamaan, tetapi kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, warga jemaat-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, karya kami, segala aktivitas yang kami lakukan Bapa memberkati, agar semua boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah waktunya kita bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, terlebih dahulu mari kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang keempat, ayat yang keenam, yang demikian bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kita memuji dari NKB nomor 197, bait yang pertama dan kedua. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat dan karunia-Mu yang boleh nyata dan kami rasakan di setiap kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai wujud ucapan syukur kami, saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan persembahan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan ini ya Bapa, supaya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia, terkhusus di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Wiyung. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Bapa sendiri yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam tugasnya di dalam mengelola persembahan ini. Jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, biarlah Bapa yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian ya Bapa, seru doa dan ucapan syukur kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Mari bersama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali.